Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 6 September 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Heanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah melakukan dengan setia. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Kitab Ulangan pasal 29. Kitab Ulangan 29, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal 29, ayat 1 sampai 20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur bahwa kami boleh bangun di pagi ini tanpa kurang suatu apapun. Mungkin ada di antara kami, ada yang mengalami kelemahan fisik atau sakit penyakit. Tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya dalam segala keadaan kami, Engkau akan terus memberkati dan menyertai kami, memberikan kekuatan dan segala yang kami perlukan. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, sebelum kami memulai untuk melaksanakan aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tidak hanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga boleh memahaminya dan mampu melakukan dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami semua anugerah berkat-Mu untuk menjadi bekal bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Kitab Ulangan pasal 29. Kitab Ulangan pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kitab Ulangan 29 ayat 1 sampai 20 yang demikian bunyinya. Perjanjian dengan Allah diperbarui. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Inilah kata-kata perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab atas perintah Tuhan, melengkapi perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel, lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah melihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Firaun, semua pegawainya, dan seluruh negerinya. Matamu sendiri telah melihat cobaan-cobaan yang besar, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu hati untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar." Dia berkata, "Selama 40 tahun aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman keras tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sampai ke tempat ini, Sihon, Raja Hesbon, dan Og, Raja Basan, keluar mendatangi kita untuk berperang, tetapi kita mengalahkan mereka. Kita merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Pada hari ini, kamu sekalian berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala suku dan tua-tuamu, para petugas dan semua laki-laki Israel, anak-anakmu, istri-istrimu, dan para pendatang dalam perkemahanmu,
bahkan para tukang belah kayu dan timba air di antaramu. Kamu berdiri untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, supaya janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan kamu pada hari ini. Dengan demikian, Ia mengangkat engkau sebagai umat-Nya pada hari ini, dan Ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu. Bukan hanya dengan kamu saja Tuhan mengikat perjanjian dan sumpah ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama kita. Sesungguhnya kamu tahu bagaimana kita tinggal di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan di tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Kamu sudah melihat sembahan yang menjijikkan dan berhala mereka dari kayu dan batu, emas dan perak yang ada pada mereka. Sebab itu, janganlah ada di antaramu laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang pada hari ini hatinya berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi beribadah kepada para ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan tanaman beracun dan pahit. Apabila seseorang pada waktu mendengar kata-kata sumpah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," sehingga akan lenyap baik tanah yang tergenang maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak mau mengampuni orang itu. Murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah yang tertulis dalam kitab hukum ini akan menimpa dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Sahabat yang Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak godaan yang dialami oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, sehingga ia atau manusia tidak bisa berlaku setia kepada Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan, ada banyak permasalahan, ada banyak kelemahan, ada banyak keringkihan yang dialami manusia sehingga tidak setia kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, Tuhan senantiasa mau memperbarui perjanjian dengan setiap orang yang percaya kepadanya, dengan setiap orang yang pernah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Artinya, kepada setiap kita yang mungkin saat ini sedang jauh dari Tuhan, berlaku tidak setia, mungkin seenaknya sendiri, atau mungkin anggota keluarga kita, atau orang-orang yang kita kenal melakukan semuanya itu. Saat ini melalui firman Tuhan, dari kitab Ulangan pasal 29, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu mau memperbarui perjanjian dengan kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita memperbarui perjanjian itu, menerima pembaruan janji itu, sehingga kita terus hidup di dalam keselamatan bersama dengan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen atau ada saja orang Kristen yang berpikir bahwa karena percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis ia selamat. Orang Kristen yang berpikir demikian seringkali lupa bahwa iman tanpa perbuatan mati. Bahwa tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang akan masuk
ke dalam kerajaan surga. Orang-orang yang hanya meyakini bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan karena hanya beriman kepada Tuhan, seringkali berlaku atau melakukan perintah Tuhan tidak dengan setia. Artinya orang yang mempunyai keyakinan seperti itu seringkali tidak setia dalam melakukan perintah Tuhan, tidak setia pada perjanjian Tuhan. Ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, entah itu melalui baptisan, entah itu melalui pengakuan percaya atau sidi. Sesungguhnya saat itu kita mengakui bahwa kita lemah dan berdosa, dan kita mau bertobat di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan perbaharui, untuk Tuhan ampuni dan Tuhan perbaharui, dan Tuhan tuntun untuk hidup dalam kasih dan perintahnya. Perintah yang semuanya adalah demi dan untuk kebaikan kita, umatnya. Sahabat Petra yang terkasih, kita diingatkan, mari kita setia dalam melakukan apa yang sudah kita nyatakan dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Bahwa kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa, menjadi orang-orang yang mau hidup baru, terus dibentuk oleh Tuhan, menjadi orang-orang atau manusia-manusia baru. Sahabat Petra yang terkasih, ada saja orang-orang Kristen yang masih hidup dalam kehidupan lama, meskipun ia mengaku sebagai orang Kristen. Saat ini kita diingatkan, dan Tuhan mau memperbarui perjanjiannya dengan kita. Dan mari kita juga mau memperbarui itu, supaya hidup kita kembali pada track, kembali pada jalan yang benar. Kita diingatkan saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, di ayat 19. Apabila seseorang pada waktu mendengar kata-kata sumpah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, sehingga akan lenyap baik tanah yang tergenang maupun yang kekeringan. Sahabat Petra, mungkin ada saja orang Kristen seperti yang disampaikan dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 19 ini. Ia berpikir bahwa karena sudah terikat perjanjian dengan Tuhan dalam keselamatan Kristus, maka walaupun berlaku jahat, berlaku degil, tidak melakukan kehendak Tuhan, ia berpikir bahwa ia selamat. Saudara, kalau firman Tuhan ini saat ini berkata bahwa hal itu tidak benar, dan orang-orang yang berpikir bahwa ia akan tetap selamat meskipun berlaku degil, maka kata firman Tuhan, Tuhan tidak mau mengampuni orang itu. Murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah yang tertulis dalam kitab hukum ini akan menimpa dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Saudara-saudara, beriman berarti percaya pada yang kita imani, percaya kepada Tuhan Yesus, dan percaya pada apa yang difirmankan, dan melakukan apa yang difirmankan dengan setia. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita juga mengingatkan betapa Tuhan senantiasa menyertai umatnya, baik umat Israel kuno pada saat itu maupun kita saat ini. Meskipun kita tidak sempurna, ada dosa dan celah yang masih saja kita lakukan. Tapi ketika kita bertelut kepada Tuhan, Tuhan terus menuntun menyertai kita. Kita diajak untuk mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, seperti halnya Israel kuno pada saat itu. Musa mengingatkan mereka betapa Tuhan sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir, menuntun mereka di padang gurun 40 tahun lamanya.
Mereka tidak makan roti, mereka tidak minum anggur, tetapi mereka tetap hidup. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Ada banyak mukjizat-mukjizat yang besar yang diingatkan oleh Musa kepada orang Israel kuno pada saat itu. Supaya apa? Supaya mereka berlaku setia kepada Tuhan. Supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah segala godaan yang ada. Dan Musa mengingatkan kepada umatnya pada saat itu, umat Tuhan pada saat itu, bahwa meskipun mereka bukan bangsa yang besar, tapi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian dan ada raja-raja yang bangkit melawan mereka, raja-raja dari negara-negara, kerajaan-kerajaan yang sudah mapan, yang sudah memiliki tentara yang mapan, tetapi ternyata Tuhan mengaruniakan kemenangan bagi umatnya. Itu bukan karena hebatnya umat, tapi karena kasih Tuhan. Oleh karena itu umat diajak untuk ayo percaya kepada Tuhan, ayo kembali memegang iman kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan setia. Oleh karena itu Nabi Musa berkata kepada umat pada saat itu yang dikumpulkan pada saat itu, lakukanlah, ayat 9, perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, Nabi Musa mengajak kepada umat pada saat itu supaya melakukan perkataan-perkataan ini dengan setia. Perkataan-perkataan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Sahabat Petra yang terkasih, kadang kita melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak baik, seringkali mereka menjadi orang-orang yang kelihatannya kaya raya, hebat, berhasil. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita lihat itu sesungguhnya hanya sementara. Bahwa keberuntungan mereka, bahwa kesuksesan mereka yang dibangun dengan tindakan-tindakan yang tidak baik, kejahatan, sesungguhnya tidak abadi sifatnya. Kita diingatkan supaya kita, meskipun ada banyak godaan untuk melakukan yang tidak benar, tidak baik, tapi kita diajak untuk ayo tetap setia melakukan perkataan-perkataan Tuhan meskipun godaannya besar. Mungkin saudara-saudara digoda untuk misalnya punya kos-kosan. Saudara-saudara sengaja membuat kos-kosan itu menjadi kos-kosan yang tidak benar. Atau mungkin saudara bekerja, saudara menerima suap, saudara melakukan korupsi, saudara mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, mencemarkan nama orang, memfitnah orang. Mungkin orang bisa sukses dengan menjatuhkan orang lain. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesuksesan orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu tidaklah kekal. Oleh karena itu kita diajak untuk tetap melakukan perkataan-perkataan yang sudah disampaikan Tuhan kepada kita. Kita yakin dan percaya kalau kita melakukannya dengan setia, maka kesuksesan, keberhasilan akan kita terima. Bukan hanya keberhasilan sementara, tapi keberhasilan yang kekal. Bukan hanya keberhasilan saat ini di dunia, tapi keberhasilan nanti di surga. Bukan hanya keberhasilan kita secara pribadi, tetapi juga keluarga kita, keturunan kita. Karena kita mau berlaku setia terhadap perkataan-perkataan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, ada banyak tantangan dan godaan, tapi firman Tuhan katakan, mari kita melakukan perkataan-perkataan itu dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang
kamu lakukan. Meskipun kadang-kadang membutuhkan proses untuk melihat hasil itu, tapi bersabarlah dan tetaplah setia melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur. Tuhan telah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau selalu mengasihi kami apapun keadaan kami. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbarui perjanjian dengan Tuhan dan hidup baru di dalam Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, jikalau sebagai anak-anak-Mu kami belum mencerminkan identitas kami sebagai anak-Mu. Mungkin kami masih berlaku curang, berlaku tidak benar, berlaku tidak baik, berlaku hal-hal yang bertentangan dengan perkataan-Mu, dengan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih berkutat dengan semua itu dan mungkin saat ini tidak mendengarkan firman-Mu atau tidak sedang mendengar Radio Petra ini. Tuhan kiranya menolong mereka juga. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, tugas-tugas yang kami lakukan. Tuhan berkati kehidupan pribadi, karuniakanlah kesehatan kekuatan bagi kami dan keluarga kami. Berkati keluarga kami masing-masing. Kiranya kasih Tuhan, hikmat Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami menjadi keluarga-keluarga, orang-orang Kristen yang senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Radio Petra sepenuhnya dalam berkat-Mu. Saudara-saudara kami yang melayani di dalamnya, kiranya Tuhan memakainya, biar nama Tuhan dimuliakan melalui radio ini. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam kuasa-Mu, dalam tuntunan berkat kasih-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 6 September 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.